Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di antara para manusia. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasul pun menjawab, mereka adalah para ahlul Quran dan hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, yang dimaksud dengan ahlul Quran bukanlah mereka yang senantiasa menghafalkan Al-Quran saja. Bukanlah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Akan tetapi teman-teman, sesungguhnya ahlul Quran yaitu adalah mereka yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, menjalankan segala perintah atau larangan yang telah dilarang oleh Al-Quran. Mereka yang senantiasa tidak melanggar batasan-batasan yang telah digariskan oleh Al-Quran, sekalipun mereka belum hafal Al-Quran, sekalipun mereka masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Adapun mereka yang telah hafal Al-Quran, adapun mereka yang telah sangat baik dalam membaca Al-Quran, akan tetapi mereka masih menyepelekan Al-Quran, maka sesungguhnya mereka bukanlah ahlul Quran, teman-teman. Jadi ahlul Quran yaitu adalah mereka yang senantiasa berpedoman kepada Al-Quran, mereka yang senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai landasan mereka dalam beragama. Teman-teman, banyak sekali fenomena yang terjadi pada saat ini. Banyak sekali mereka yang telah diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak sekali juga mereka yang tidak bertanggung jawab atas pemberian tersebut. Kita ambil contoh, misalnya ada seseorang yang dia berasal dari pondok pesantren Al-Quran, yang kesehariannya selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Akan tetapi teman-teman, mereka ketika keluar dari pesantren, mereka ketika lulus atau sedang dalam keadaan liburan, mereka melupakan Al-Quran. Mereka tidak seperti para ahlul Quran. Mereka bukanlah seperti para penghafal Al-Quran atau pengkaji Al-Quran. Yang kemudian teman-teman, yang dikhawatirkan pun muncul sebagai sebuah masalah yang baru. Moral beragama, etika, serta gaya hidup seorang penghafal Al-Quran atau ahlul Quran di muka bumi ini, teman-teman. Alih-alih adanya perkembangan teknologi yang sangat maju dan pesat, ditambah lagi dengan adanya usia para penghafal Al-Quran ini dalam masa pubertas, yang mana pada masa itu mereka sangat identik dengan rasa keinginan tahu yang sangat tinggi, yang ternyata memiliki dampak juga terhadap ahlul Quran milenial khususnya. Teman-teman, tantangan serta permasalahan tentu pasti akan dihadapi oleh setiap manusia. Dan wajib kita hukumnya untuk menghadapi permasalahan tersebut. Sama halnya dengan para ahlul Quran di saat ini, teman-teman. Media sosial, dunia digital yang banyak menghadirkan dampak negatif juga tentunya untuk para ahlul Quran ini, teman-teman. Misalnya aplikasi hiburan yang membuat kita terlena, games yang membuat kita akan lupa waktu, serta isi atau konten yang ada di dalam media sosial ini yang sangat mudah kita dapatkan secara bebas. Ditambah lagi dengan adanya anjuran pemerintah untuk melakukan segala aktivitas dengan cara online, maka semakin terbukalah teman-teman, maka semakin bertambah penggunaan media sosial ini. Bahkan ada survei mengatakan, teman-teman, bahwasannya ada kurang lebih 140 juta jiwa manusia yang aktif dalam platform media sosial pada situasi pandemi saat ini. Oleh sebab itu, teman-teman, kita sebagai individu haruslah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap media sosial saat ini. Sehingga media sosial ini tidak hanya berdampak negatif untuk kita semua, akan tetapi memiliki hal positif yang harus kita dapatkan. Teman-teman, hal negatif tentunya memiliki hal yang sebaliknya, yaitu hal positif.
Sama halnya dengan media sosial saat ini, teman-teman. Apabila kita mengemas media sosial ini dengan cara yang positif, tentu akan menghasilkan hal yang positif juga untuk orang lain. Kita ambil contoh seorang tokoh public figure milenial. Beliau juga seorang dai, juga seorang ahlul Quran. Siapa yang tidak mengenal Ustadz Syam? Seorang ustadz dai milenial, seorang ahlul Quran juga, serta tokoh agama yang senantiasa aktif dalam platform media sosial. Dakwahnya dalam media sosial menggunakan salah satu aplikasi yang ada di dalam media sosial itu. Di sana beliau menyediakan banyak sekali pesan-pesan dakwah serta konten-konten yang bermanfaat. Jumlah pengikut dan followers yang banyak dari setiap konten yang telah Ustadz Syam berikan adalah salah satu bukti untuk kita semua bahwasannya banyak juga yang menyukai konten-konten bermanfaat. Tidak hanya untuk sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai media dalam mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran agama yang mereka butuhkan. Yang seharusnya sesuatu ini menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua, para ahlul Quran, para pengkaji Al-Quran, para pembaca Al-Quran atau semuanya yang mengkaji Al-Quran. Untuk melanjutkan tradisi baik ini, sehingga kita semua menjadi manusia yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengamalkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia yaitu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menghafalkan Al-Qur'an dan juga orang-orang yang senantiasa mengamalkan Al-Qur'an ini. Teman-teman, Al-Qur'an ini mengandung nilai pendidikan yang sangatlah banyak, baik secara tersurat maupun dengan cara tersirat. Yang kemurniannya itu tidak hanya berlaku untuk umat Islam di abad ke-6 saja, akan tetapi masih sangat relevan hingga generasi saat ini dan tentunya hingga generasi yang akan datang. Al-Quran menjadi suatu perubahan peradaban umat manusia, menjadi sumber dari ilmu pengetahuan, hukum sosial, serta menjadi solusi untuk segala persoalan kemanusiaan hingga akhir zaman. Mudah-mudahan teman-teman, kita semua dapat ambil bagian untuk generasi Al-Quran yang gemilang, yang cemerlang, bahkan menjadi para ahlul Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.